Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan mengajak sobat-sobat sekalian untuk ikut merasakan betapa beratnya perjuangan Rasulullah untuk hijrah dari Mekah ke Taif. Jangan lupa klik like, share, and subscribe, dan juga loncengnya. Taif yang berjarak sekitar 80 km dari Tanah Suci Makkah, itu merupakan salah satu tempat yang bersejarah dalam perkembangan agama Islam. Ke wilayah yang bersuhu dingin itulah, Rasulullah pernah berhijrah, dan di tempat itu pula lah, kaum muslim di era Nabi Muhammad SAW pernah bertempur membela agama Allah. Peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW ke Taif. Menurut Tabakat Ibnu Sa'ad, terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Tak lama setelah istri beliau Siti Khadijah dan juga paman beliau Abu Talib wafat. Hal ini yang membuat Rasulullah sangat terpukul dan bersedih sekali, karena kedua orang yang paling dicintai dan sangat mendukung sekali dakwah beliau seperti istri beliau mendukung dakwah melalui hartanya. Sedangkan paman beliau Abu Talib, walaupun belum memeluk agama Islam tapi beliau sangat sayang sekali kepada Rasulullah, dan pamannya tersebut pula lah yang membela dan melindunginya dari teror dan siksaan kaum kafir Quraisy. Sepeninggal kedua orang yang dicintai itu, Rasulullah semakin mendapat tekanan dari kaum kafir Quraisy dan semakin menjadi-jadi, maka Rasulullah mencoba untuk berhijrah dari Makkah ke Taif, dan menurut keterangan Dr. Akram Diya Al-Umuri dalam Sahih Sirah Nabawiyah, Rasulullah berupaya untuk mencari lahan dakwah baru di Taif. Kisah ini dimulai dari sini, di pelang petunjuk ini yang bertuliskan, Kara Heritage. Salah satu situs peninggalan Islam, yang pernah dilalui Rasulullah saat hijrah dari Mekah ke Taif. Mari kita susuri jalurnya yang berbatu ini, dan coba kita bayangkan bagaimana sulit dan susahnya perjalanan Rasulullah kala itu, dengan udara yang sangat panas sekali beliau lalui pegunungan ini, yang penuh bebatuan tebing berbatu besar-besar, dan di kiri kanan juga terdapat tumbuhan yang berduri, jalan berkelok. Setelah kita sampai di puncak terlihat rute yang kita lewati tadi begitu meliuk-liuk. Yang membuat sedih adalah, setelah sampai kota Taif, Rasulullah mencoba meminta bantuan kepada kaum Sakif. Namun, mereka malah memerintahkan anak-anak untuk melempari Rasulullah dengan bebatuan sehingga beliau beserta rombongan mengalami luka-luka akibat lemparan batu tersebut. Dan menurut info beliau Rasulullah sempat tinggal di Taif selama 10 hari. Peristiwa penolakan Bani Sakif saat hijrah ke Taif itu merupakan salah satu kejadian yang dianggap sebagai salah satu kejadian yang paling menyulitkan bagi Rasulullah. Hal itu pernah diungkapkan Rasulullah ketika Aisyah bertanya kepada Rasul, "Apakah engkau mengalami peristiwa yang amat menyulitkan setelah peperangan Uhud?" Tanya Aisyah. Rasulullah menjawab, "Sungguh aku merasakan suatu yang amat menyulitkan, yaitu peristiwa Aqbah di Taif. Tatkala aku menawarkan misiku pada Ibnu Abdu Yalil bin Abdi Kalal, ia tak menanggapi tawaranku itu." Menurut Dr. Akram, Rasulullah pun pergi dalam keadaan masyghul, dan ada peristiwa yang dahsyat saat itu. Rasulullah mengaku sempat tak sadar hingga sampai di Konsa Alib. Saat itu Rasulullah menengadahkan kepalanya, dan tiba-tiba ada sekumpulan awan yang memayungi beliau, lalu Rasulullah pun mengarahkan pandangannya ke sana, dan melihat ada malaikat Jibril. Lalu Jibril berseru, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar dan mengetahui apa yang dilakukan oleh kaummu terhadap dirimu, dan penolakan mereka padamu. Allah telah mengutus malaikat gunung untuk melayani semua keinginanmu." Maka, malaikat gunung mengucapkan salam, dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah mendengar apa yang diucapkan kaummu kepadamu. Aku malaikat gunung diutus oleh Robmu, untuk melayani semua perintah dan permintaanmu. Jika engkau mau, niscaya akan kami timpakan gunung Asyabain ini kepada mereka." Rasulullah menjawab, "Justru aku berharap ada generasi mereka di kemudian hari yang menyembah Allah, dan tidak berbuat syirik sedikit pun." Hal ini diterangkan di Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari ayat 312-313. Menurut Dr. Akram, setelah mengalami masa-masa yang sulit itu, yakni hijrah ke Taif, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Rasulullah dengan peristiwa Isra Miraj, yakni perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan terus hingga menghadap Sang Khalik di Sidratul Muntaha. Demikianlah kisah ini saya sampaikan. Atas kekurangan yang ada, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon koreksi dan kritik yang membangun. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.